bukan kenapa-kenapa. Dia ada yang busuk. Yeay, ini yang beli dari supermarket. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau mengolah buah cempedak. Ini buah cempedaknya, yang satu aku beli di supermarket, harganya 95.000. Dan yang keduanya ini aku beli di tukang buah cempedak di pinggir jalan. 2 biji hanya 50.000 saja. Beda jauh ya, buset, ini gede banget. Ini segini, ya, tapi ya sudahlah, namanya ini kan juga dari supermarket ya. Ini beli di kampung dekat rumah saya, murah meriah. Dan kali ini aku akan membuat lempuk cempedak. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Sebelum kita mengupas cempedak, ada ritualnya dulu ya sahabatku. Tangannya diolesin minyak sayur kayak gini tuh. Kita lap dulu. Nah, kalau udah diolesin minyak, tangan kita tuh tidak nempel dengan getah. Dan cempedaknya ini akan aku buang durinya. Kenapa begini cara mengupasnya? Karena ini akan aku jadikan dua jenis makanan. Nanti kulitnya bisa dimakan dan dagingnya pun bisa dimakan. Kita kupas dulu ya, buang bagian luarnya ini. Ini harum banget sahabatku. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kepotong. Tuh, kepotong dagingnya. Ini kulitnya tipis banget ya, cempedaknya ini. Super tipis tuh. Nyaris nggak punya kulit dia. Biasanya kan dia tebel banget kulitnya. Artinya ini waktu dia petik buah cempedak ini udah tua banget di pohonnya. Kulitnya ini udah beneran tipis banget. Kita balik. Ini dilap-lap dulu supaya getahnya nggak ketempel di tangan. Kita akan kupas sampai selesai semuanya. Sudah selesai kita membuang kulitnya. Biar nggak kelamaan, aku ambil contoh mengupas ini cukup satu aja ya sahabatku. Kita belah dulu. Palingan nanti aku kasih tahu mana yang paling cakep dagingnya. Ini kan pisaunya ketempel getah cempedak nih. Tuh ya. Bersihin pakai minyak sayur. Jadi minyaknya tuh getahnya tuh akan lepas langsung. Hati-hati ya sahabatku, jangan sampai kepleset, nanti kepotong tangan. Apalagi ini pisau aku super tajam banget. Ini pisau dari Ideal Life, ini tajam banget. Ini aku suka banget nih pakai pisau satu ini. Ini tipenya IL162 bagi sahabatku yang pengen punya ya. Sudah bersih pisaunya. Kita mau buka cempedaknya. Bagus nggak sih? Wow, pasti bagus lah ya. Wow, daging semua. Kulitnya nyaris nggak ada. Kita akan keluarkan kulitnya. Kulitnya, buahnya. Ini dagingnya full ya sahabatku. Tuh, wow, tuh. Daging semua. Harum banget. Kita letakkan di baskom dulu. Sudah selesai, kita ambil daging buahnya. Kulitnya ini jangan dibuang. Seperti ini dia. Kita sisihkan dulu kulit tiwadaknya, kulit cempedaknya. Dan kita akan belah yang kedua. Ini sama banget, kulitnya tipis banget. Ini juga sama, kulitnya tipis banget. Wow, ini lebih kuning dari yang sebelumnya. Tapi ini sudah lumayan keranuman ya kalau saya bilang.
Kalau bahasa Jawanya bilang ini sudah overripe, sudah kematangan gitu. Jadi kalau mau dimakan langsung ini biasanya nih udah yang sedikit bau-bau fermentasi gitu. Udah over matengnya. Tuh, lihat sahabatku. Padat banget dan buahnya gede-gede. Jadi sebetulnya ini lebih cakep daripada yang pertama secara buahnya ya. Kita gabungkan lagi yang kedua. Dan yang ketiga ini aku udah tidak mau ngambil kulitnya. Bukan kenapa-kenapa. Dia ada yang busuk. Yeay, ini yang beli dari supermarket. Sudah jadi seperti ini. Oh my god. Ini mah udah nggak bisa dimakan. Ini belinya dari supermarket, guys. Begindang dia nih, ya, nggak bisa digunakan. Tuh, udah bawa kayu. Ini nggak usah diapa-apain deh, buang 95.000. Selanjutnya kita akan kupas buah cempedaknya, pisahkan dari bijinya. Kita taruh di mangkok kecil ini. Nanti akan diukur 1 mangkok buah cempedak. Biasanya 3 mangkok buah cempedak, 1 mangkok gula pasir. Kita akan kupas sampai selesai. Yang satu ini sudah selesai. Kita mengambil dagingnya. Ini dapat 1 mangkok. Kita mau timbang dulu berapa beratnya. Tadi lupa siapin mangkok yang sudah ditimbang. 1208. Kita pindahin ke sini. 340. Jadi berapa tuh? Jadi berat bersih cempedak ini 868 gram. Kita mau lanjut timbang lagi. Nanti supaya tahu berapa berat seluruhnya. Sudah selesai kita mengupas cempedaknya. Ini 538 ditambah dengan yang tadi, jadi anggap 1,5 kg lah ya total bersih daging buah cempedaknya. Selanjutnya kita mau masak dodol cempedaknya. Kita masukkan daging buah cempedaknya, 1,5 kg buah cempedak. Aku gunakan gula pasirnya 300 gram. Kita akan aduk sampai rata. Sahabatku mungkin ada yang komen, buah cempedak kan sudah manis banget, kenapa dipakein gula lagi? Ini rada susah saya menjawabnya sebenarnya. Jadi gula pasir ini dia berfungsi untuk mengkaramelize si buah cempedaknya. Kalau tanpa gula pasir dia akan mateng, tapi dia nggak jadi keras, nggak jadi kayak permen gitu. Gitu ya sahabatku. Kalau kita kasih gula pasir, nanti dodolnya ini akan awet, dia nggak lapuk. Kalau tidak dikasih gula, dodol ini cepet rusak. Nah, tapi sahabatku misalnya mau bikin lempuk yang tanpa gula, bisa bikin aja tanpa gula gitu ya. Dan biasanya orang di kampung saya bikin lempuk ini gula pasir dan cempedaknya 1:2. Jadi 2 bagian buah cempedak, 1 bagian gula pasir. Jadi kalau 1 kilo buah cempedak, gulanya 1/2 kilo gitu. Ada juga yang 1:3. 3 bagian buah cempedak, 1 bagian gula pasir. Gitu ya. Semakin banyak gula pasir yang dimasukkan, cuannya semakin banyak. Karena timbangannya menjadi semakin berat. Kalau ini 1,5 kilo daging buah cempedak, gulanya 300 gram. Ya masih lumayan lah ya, enggak yang manis-manis banget lah sebenarnya. Maksudnya enggak yang over banget lah gula pasirnya. Dan buah cempedaknya ini enggak usah di blender ya sahabatku. Nanti dia akan hancur dengan sendirinya. Kalau di blender kurang cakep lempuknya. Biarin aja kayak gini, diaduk aja sampai nanti dia akan jadi kayak selai gitu.
Jadi panjang-panjang kalau ditarik, ada kayak seratnya gitu ya. Kalau di blender nanti jadi permen, nggak ada seratnya ketika ditarik. Kita akan aduk terus sampai dia mengental, sampai dia menggumpal. Ini kan masih terpisah-pisah nih. Kita harus aduk sampai dia menjadi satu. Dan ini aku menggunakan wok dari Idealife. Ini ukurannya 32 cm, coatingannya cakep banget. Ini aku pakainya udah lama ya. Ini marble design coating yang sudah sangat aman untuk kesehatan. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Dan sekarang pun dia sudah bisa ditambahkan dengan steamer ring. Seperti ini steamer ringnya ya sahabatku. Jadi kalau kita mau ngukus-ngukus, nggak usah beli satu set dandang baru, cukup beli ini aja ya. Kalau tutupnya ini kan memang sudah bawaan wajan yang sebelumnya udah kayak gini. Nah sekarang tinggal beli ininya aja. Jadi nggak usah boros-boros. Dan tipe wajannya ini IL32WK. Dan untuk steamer ringnya ini kodenya SR3201. Kita akan aduk terus sampai dia mateng dengan api kecil aja. Jangan kegedean apinya, nanti gosong. Buah cempedaknya sudah mulai hancur ya sahabatku. Bisa juga sambil disodok-sodok kayak gini ya. Tuh, lama-lama dia akan hancur dengan sendirinya. Sambil diaduk, sambil dibejek-bejek. Sambil dikeluarkan juga kalau misalnya ketemu yang coklat-coklat kayak gini. Ini ada yang nempel di bijinya buah cempedak. Nah, dia suka ada kayak gini-gini. Ini yang cikal bakal yang nempel di antara biji dan daging buah cempedak. Tadi padahal waktu bersihin sudah aku bersihkan, tapi masih ada yang ke bawah ternyata. Sambil kita keluarkan ya, diaduk terus sampai dia mengeras. Sahabatku lihat, jadi lama-lama dia jadi begini ya, tuh kayak selai nanas gitu. Jadi jangan di blender ya. Kalau di blender dia nggak dapet nih, tuh seret-seret gini tuh nggak ada dia, tuh ya. Jangan di blender. Kalau di blender dia nggak mau kayak gini. Ini harus diaduk terus. Dan aku punya cerita tentang lempuk ini. Jadi dulu waktu saya masih kecil di kampung di Bangka, tetangga saya kan bikin lempuk kayak gini ya. Kebetulan saya seumuran dengan anaknya gitu. Tetangga saya ini bikin. Saya sama anaknya tuh suka banget kalau dia sudah selesai masak lempuknya ini, kita korek bagian wajannya ini, pinggirnya ini sahabatku. Nggak dibagi yang ininya. Jadi kami yang ngorek pinggiran wajan ini aja. Karena yang lempuknya ini akan dijemur sampai kering. Nanti tunggu Imlek baru dimakan gitu. Tapi waktu saya di Bangka masih kecil dulu di kampung saya nggak pernah makan lempuk. Karena mama saya nggak bikin. Mungkin karena nggak punya uang untuk beli gula ya waktu itu mungkin ya. Nah sekarang aku ajarin kamu bikin lempuk. Dan saya belajar bikin lempuk ini ya dari orang kampung saya sih. Setelah saya udah bolak-balik ke Bangka, main lagi ke daerah kampung saya, biasanya mereka sekali bikin tuh satu wajan gede, bisa berpuluh-puluh biji cempedaknya. Dan biasanya tuh untuk dijual. Lagi-lagi kita paling hanya nyicip satu biji aja. Ini harus diaduk terus ya sahabatku. Sebentar lagi hampir mateng ini. Jangan terlalu kering juga. Kalau terlalu kering nanti dia malah jadi keras. Ini sudah lengket banget, sudah berat banget. Dan sebagian sudah mulai caramelize. Tuh ya. Sudah bisa diangkat kayak ini. Ya, tuh. Kalau udah begini artinya udah boleh dimatikan kompornya. Ini sudah mateng. Kita akan pindahkan ke baking paper ini. Kita lebarin biar dia
cepat adem. Nanti setelah dingin baru kita bentuk kecil-kecil. Ini harus dijemur sampai dia agak kokoh gitu ya, agak keras gitu. Harus dijemur kurang lebih 1 minggu. Sahabatku, lihat ya, tuh, dia panjang-panjang banget tuh. Jadi kalau tidak di blender, dia bakal seperti ini. Seratnya tuh panjang banget. Cakep ya sahabatku. Ini akan kita timbang. Dengan berat satu buahnya 50 gram. Ini berat sekali ya sahabatku, secuil aja 50 gram. Kita bikin oval-oval deh. Nah, biasanya kalau di kampung saya dibentuk oval-oval gini. Kemudian diletakkan di atas baking paper seperti ini. Dan ini akan dijemur sampai kering. Kita akan bentuk satu-satu sampai semuanya selesai. Sudah selesai, kita menimbangnya. Ini akan kita jemur sampai kering. Dan kita akan menjemur lempuknya sekitar 1 minggu. Pastikan lempuknya ini ditutup dengan jaring seperti ini supaya tidak dihinggap lalat. Kita menjemur sampai dia berkulit, nanti baru kita bungkus. A few moments later. Ini sudah 5 hari aku menjemurnya karena aku takut hujan. Ini sudah mau rintik-rintik. Kita angkat aja dan akan kita bungkus dengan kertas wajik. Selanjutnya lempuknya ini akan kita bungkus. Kita buka dulu jaring-jaringnya. Kondisinya dia sudah tidak lengket di tangan, hanya bagian bawah aja yang agak lengket. Dan di sini akan kita bungkus menggunakan baking paper yang sudah aku potong-potong seperti ini. Ini bagian dalam akan kita bungkus kayak gini. Kemudian di luarnya kita bungkus lagi dengan kertas wajik. Kita puntir-puntir ujungnya kayak permen jadul gitu ya. Seperti ini sahabatku, cakep kan? Jadi kalau di kampung saya, kertas kuning ini untuk bungkus wajik sahabatku, atau untuk bungkus buku tulis anak-anak sekolah. Tapi kalau di Depok, kertas kuning ini biasanya sebagai bendera untuk di acara berduka. Di tempat sahabatku pakai bendera kuning atau bendera putih. Dan selesai sudah, kita membungkus lempuknya. Sahabatku, seperti ini jadi lempuk cempedaknya. Ini sudah bisa dimakan langsung, atau kalau mau disimpan lebih lama, ini harus dijemur lagi sampai dia lebih kering. Jadi kalau ini dijemur lagi, nanti gulanya itu akan membungkus luar, mengkristal gitu. Sedangkan bagian dalamnya tuh tetap lembut. Di luarnya tuh kayak ada kayak karamel gitu. Dan ini bisa awet sampai bertahun-tahun, nggak akan lapuk. Selama kita jemurnya sampai benar-benar gulanya tuh keluar membungkus seluruh lempuknya ini. Tapi karena ini hanya sedikit, aku mau makan aja dan akan kita habiskan. Ini semuanya jadinya 21 biji dikali 500 gram per buahnya. Jadi ini 1 kiloan ya jadinya dari sekian banyak cempedak. Nah ini kalau dijemur dia akan mengkulit lagi, akan gulanya tuh kayak bersalju gitu. Bukan bersalju sih, lebih kristal, agak keras gitu ya. Nah itu awet banget disimpan dan dia nggak akan jadi lapuk. Kita akan coba makan, kita tarik. Tuh, ini sudah semakin padat, tapi dia berserat panjang kayak gini. Kita makan. Ini manisnya nggak yang kebangetan,
karena gulanya memang sedikit. Harum cempedaknya, wow, luar biasa. Memang ini pure cempedak ya, gulanya memang sedikit. Lembut, kenyal, enak banget. Ini cocok banget untuk disajikan sebagai hidangan di hari raya. Jadi sesekali kita bikin lempuk untuk menu hari lebaran, mumpung lagi musim cempedak. Ini beneran cakep, enak, dan mewah. Karena mahal kan, apalagi di Jakarta ini mahal banget. Bye-bye. Bikin ya.